Tidak baik. Bai Guanxing gemetar. Melihatnya, suaminya bisa memegangnya. Dan siapapun yang ingin klan Kaisar Ke menunjukkan kekalahannya terlebih dahulu. Ini tidak bisa disalahkan karena kurangnya kekuatan tempur klan Kaisar Ke. Pengepungan para dewa dan iblis dari semua sisi terlalu sulit untuk dihentikan. Dan banyak orang kuat mengambil kesempatan untuk menyelinap serangan. Terutama keberadaan Ke Chaoge. Yang cukup untuk mengancam para tetua klan Kaisar Ke. Lagi pula, di mata mereka, berurusan dengan klan Kaisar Ke tampaknya jauh lebih mudah daripada menghadapi dewa pedang bawaan. Mata Dewa Bai Guanxing berkedip-kedip, dan dia bergumam. Tuan ingin mengubah situasi dan hanya dapat mengorbankan senjata kekaisaran. Tetapi karena orang-orang dari Fan Wanao berani merobek wajah mereka harus memiliki cara untuk menangani senjata kekaisaran. Bai Guanxing melihat sekeliling, dan menemukan bahwa kebijaksanaannya sendiri tidak membantu sama sekali. Tiba-tiba, dia mengarahkan pandangannya pada telur naga yang menggelegar. Ya, leluhur. Leluhur, bisakah kau mendengarku? Aku Bai Guanxing, keturunan dari klan Bais. Leluhur, bisakah kamu bangun? Bisakah kamu membantu suamimu? Datanglah ke surga bersama kami. Tiba-tiba, sepasang mata naga dalam cahaya guntur terbuka perlahan, dan hati Bai Guanxing bergetar dengan mata kuno dan menyakitkan itu. Teman-teman kecil dari klan Bais, apakah klanku benar-benar hancur? Sama seperti ejekan yang dibuat oleh Fan Wanao dan banyak dewa dan iblis barusan. Thunder Qiu Shenlong ada di telinganya. Mata naga kembar di telur naga melihat semua ini. Segala sesuatu yang sangat aneh bagi Lei Qiu. Dewa pedang Xiantian, Kaisar Ke Clan. Aku tidak berharap hidup dan matiku dikendalikan oleh orang asing ini. Lei Qiu memandang pengamat bintang putih dan Kong Wu, kecewa dengan mata naga yang mengamuk. Keturunan, apakah mereka begitu lemah? Era milik kita benar-benar sudah berakhir? Bai Guanxing berkata dengan cemas. Leluhur, sekarang bukan waktunya untuk menghela nafas. Kamu ingin hidup. Kami juga ingin hidup. Langit jauh sekali, dan kita harus hidup dulu. Lei Qiu terdiam, seolah-olah tidur selama ratusan juta tahun. Setelah bangun, hal pertama yang didengarnya adalah kehancuran ras dan menjadi penjahat. Seberapa berat pukulan itu baginya? Setelah waktu yang lama, Lei Qiu melihat ke arah sesepuh klan Kaisar Ke yang mundur, dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya bisa bangun, tetapi masih sulit untuk mencapai kekuatan puncak. Di mana Bai Guanxing begitu peduli, cukup untuk membunuh semua dewa dan setan ini. Ini baik. Mata naga Lei Qiu berkedip tiba-tiba, dan kumis naga perlahan-lahan berkibar, terbang horizontal dan horizontal pada akhirnya. Biarkan dewa pedang bawaan mengembalikan tongkat sihir padaku. Itu tulang punggungku, yang berisi jalan gunturku. Bai Guanxing sangat gembira saat melihat ini. Tuan. Tuan. Ambil tongkat ajaib. Tolong bangun. Qin Yichan mengguncang seluruh tubuhnya ketika dia mendengar kata-kata itu, dan tiba-tiba melemparkan tongkat sihirnya. Wow. Gada dewa itu dibenamkan ke dalam telur naga, seolah-olah itu telah menjadi hidup. Ketika diletakkan di belakang gundukan guntur, dia melihat tubuh naga yang awalnya meringkuk perlahan terbuka. Tubuh naga menembus telur naga yang dipadatkan oleh cahaya guntur, dan dalam waktu singkat, saya melihat seluruh gunung suci, dan semuanya bergidik. Gemuruh. Mengaum. Bahkan naga petir di langit berubah menjadi cahaya dan bayangan, bergegas menuju bukit petir, membuat cahaya petir dari tubuh naga pendukungnya lebih menyilaukan dan kejam. Tidak baik. Melihat ini, Fan Wanao tidak bisa menahan wajahnya dengan ngeri. Dia juga bisa mengatakan bahwa masih ada celah antara kekuatan Lei Qiu dan puncaknya. Tapi siapapun yang memiliki ide itu masih membuat was-was Dewa Naga Lei Ze ini. Selain itu adalah Dewa Naga bawaan. Mengaum. Tanda seru. Tanda seru. Langit pecah dan bumi retak. Dao Lei muncul, dan Lei Qiu mengangkat kepala naga tinggi-tinggi, meraung ke langit, muncul kembali. Seluruh tulang belakang naga Lei Qiu terjalin dengan naga petir, yang tampaknya menggerakkan langit dan bergetar. Detik berikutnya, tubuh naga itu menyapu dengan ganas, dan guntur yang besar dan kokoh mengamuk. Naga itu melompat ke segala arah, dan menekan para dewa dan iblis. Ledakan. Rao Fan Wanao telah dipersiapkan sejak lama, dan tersapu oleh tubuh naga, menyemburkan darah dewa dan darah iblis dengan dengkuran yang teredam. Yang lebih lemah sudah hancur dan hampir jatuh. Tanpa diduga, pertarungan pertamaku untuk melihat matahari lagi adalah untuk membunuh kalian, anak muda. Naga Lei Qiu membumbung tinggi, dan kepala naga menghadap Fan Fan Guat. Ini adalah makhluk setelah ratusan juta tahun. Ini adalah semut di matanya. Tetapi saat ini, mereka menatap langsung ke arahnya, dengan penuh kebencian dan penghinaan. Lei Ze Dragon, ini bukan waktumu lagi. Saat kau keluar dari sini, kau akan tahu bahwa naga sejati sedang berteriak dan berteriak. Saat kau keluar dari sini, beberapa dewa dan iblis akan menjebakmu. Lebih baik mati di tangan kami. Fan Wanao melangkah mundur dan berkata dengan keras, jangan takut. Itu hanya naga jahat. Naga asli telah dihancurkan oleh nenek moyang kita,
dan saya takut apa yang akan dilakukannya. Pada saat yang sama, veteran klan Dike yang bersembunyi di belakang Lei Qiu, terengah-engah, dan dengan cemas berkata, senior ini, klan Kaisar Ke saya tidak pernah menjadi musuh naga sungguhan. Bai Guanxing berteriak kegirangan, leluhur. Bunuh mereka semua, bunuh mereka semua. Itu nenek moyang orang-orang ini, menginjak-injak ras kita, menjara dan membunuh rakyat kita. Lei Qiu tidak menatapnya, seolah-olah Gujing Wubo, sepasang mata naga menatap condor. Dark Eagle, kamu harus bangun. Tiba-tiba, kicauan elang bergema ribuan mil jauhnya, seperti tenggorokan elang selama 9 hari, membuat gendang telinga bergetar, dan pikiran semakin bergetar. Jieji, Lei Qiu, apa kau mendengar itu? Rasmu telah dimusnahkan. Dimusnahkan. Tanda seru. Tanda seru. Sayap burung condor terentang perlahan, seolah-olah merangkul dunia. Cahaya dan bayangan burung condor berubah menjadi bulunya, membuat sayapnya montok dan auranya melonjak. Sayang sekali, sayang kau dan aku. Mata elang leluhur elang hitam terbuka, dan ada sepasang mata elang terbuka di puncak gunung, menghadap Qin Yichen. Dapat dilihat bahwa leluhur elang hitam dan kekuatan Lei Qiu tidak sebaik puncak tahun, dan bahkan jalan rusak pasar Liktao setelah ratusan juta tahun membuat mereka tidak dapat beradaptasi untuk sementara waktu. Tetapi ketika Fan Wanao melihat ini, matanya berkedip dan dia berkata dengan lantang, senior. Selama senior bersedia membantu saya menunggu, saya akan menjadi ortodoks surga dan bumi. Nanti, saya akan membantu senior memulihkan puncak, atau bahkan ke tingkat berikutnya, tidak sama sekali. Ayolah. Yang mengejutkan Qin Yichen, paruh elang Dark Eagle mencibir dan mencibir. Apakah kamu melihatnya? Apakah kamu mendengarnya? Dunia ini ortodoks. Di dunia miliaran tahun kemudian, saya benar-benar ingin melihat leluhur. Raichu, rasmu telah dikalahkan, dan tidak ada tempat bagimu di dunia ini. Lihatlah penolongmu lagi, Gading, klan Kaisar Ke. Aku ingat, betapa rendahnya ras ini. Setelah ratusan juta tahun, tidak akan mudah mencapai titik ini. Ke Chauge berkata dengan keras, senior, jangan takut. Klan Kaisar Ke hanyalah hamba kaisar kami. Jika Anda berani memberontak, maka bunuh mereka. Mata naga Lei Qiu berkedip-kedip, seolah-olah dia ingin menerima berita buruk ratusan juta tahun kemudian. Mulut naganya terbuka, dan suara guntur bergema dari segala arah. Elang hitam. Keturunanmu, melayani sebagai bawahan dari apa yang disebut Kaisar Langit, dan rasmu tidak jauh lebih baik. Itu lebih baik darimu.